senang kita bisa berjumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar Tuhan menampakkan diri, belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dari bacaan Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 25 yang akan menyampaikan penggalian bahan Alkitab berdasarkan teks ini adalah Kak Pendeta Hendra, dan tentu saja ada kakak-kakak yang nanti juga akan menyampaikan usulan metode di setiap kelas. Mari kakak-kakak kita mulai saja persiapan kita buka dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kepadamu, kami boleh dapat mempersiapkan bahan ajar pada anak-anak sekolah minggu. Kami ingin mendasari persiapan kami dengan kami memohon hikmat dari Tuhan. Berkati dan bimbing kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitabnya. Terima kasih Kakak Pendeta Santi. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan dan kita akan menggali sekarang dari Yohanes 20. Kita mau menggalinya dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25 dan kita mau menyampaikan ini kepada adik-adik. Yuk kita bahas dulu ya bagian firman Tuhannya. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikianlah bacaan firman Tuhan yang berbagai setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam kehidupan. Kakak-kakak yang terkasih, ini adalah kisah yang kita akan sampaikan kepada adik-adik, dan kisah ini sangat dikenal ya, kisah tentang para murid-murid yang takut dan di ruangan terkunci, lalu Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Latarnya tentunya masih dalam konteks kelanjutan setelah kisah Maria Magdalena menemukan kubur kosong, kemudian Petrus dan murid yang dikasih berlari ke kubur itu dan menemukan benar kosong, dan mereka bertanya-tanya bingung ya. Lalu mereka berjumpa Tuhan Yesus menjumpai mereka di tempat di mana kisah ini kita sama-sama ikuti ya. Jadi dalam situasi pada saat itu, kalau kita melihat latar belakang historisnya, maka kita menemukan bahwa para murid-murid ini sedang dalam situasi takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, guru mereka, pribadi yang penuh kuasa itu, disalibkan ya. Jadi mereka menjadi takut ditangkap, takut juga dianiaya ya, takut berbagai hal ya. Mungkin juga mereka bingung karena kehilangan pemimpin di antara mereka ya. Makanya Yohanes menuliskan keterangan pintu-pintu terkunci. Jadi itu bagian penting ya, menggambarkan ada ketakutan, ada ketidakpastian, lalu mereka kunci pintu itu. Nah, kalau kita melihat bahwa ada banyak sekali yang sebenarnya penulis Injil Yohanes ini mengungkapkannya. Cerita yang disampaikan oleh Yohanes ini bukan hanya sekedar fakta historis. Yesus bukan dicuri, mayatnya tidak dicuri, tapi sungguh-sungguh bangkit. Dan bukan hanya ini soal fakta historisnya, tapi Yohanes mau memunculkan sesuatu, yaitu bahwa di balik kisah
kebangkitan itu Tuhan tuh bukan hanya sekedar memberikan keyakinan, tapi juga memberikan pengutusan. Dan pengutusan sebelumnya diberikanlah sebuah situasi damai. Makanya ada sapaan damai sejahtera ya. Itu menjadi penting sekali dalam bacaan kita. Yuk kita coba susuri beberapa bagian penting dalam bacaan kita. Pertama ya tadi seperti yang saya katakan, ada kata-kata Tuhan Yesus, damai sejahtera bagimu. Ini kata yang dipakai damai sejahtera adalah Irene. Irene itu adalah damai atau bisa juga diterjemahkan dengan keutuhan, kesejahteraan, situasi di mana pulihnya relasi. Kata ini dipilih Yohanes untuk menggambarkan kebangkitan Yesus itu lalu mendatangkan kepulihan dari para murid-murid yang sedang takut. Jadi pemulihan hubungan Allah dan manusia terjadi juga dalam kisah penampakan Tuhan Yesus ini. Bukan hanya sekedar dipulihkan, lalu disebutkan dalam bacaan kita bahwa ia mengembusi mereka ya, mengembusi mereka dengan Roh Kudus, dan itu menegaskan sesuatu. Kalau kita simak kata mengembusi berarti ada sesuatu yang Tuhan seperti berikan begitu ya. Dan ini membawa kita pasti ingat juga dengan Kejadian 2 ayat 7 ya, ketika Allah memberi nafas kehidupan kepada manusia dengan mengembusi nafas dan akhirnya manusia itu hidup ya. Dan dalam kisah ini ketika murid-murid takut, Tuhan datang, damai sejahtera bagimu, lalu dia menghembusi roh itu. Jadi semangatlah mereka. Jadi kebangkitan Yesus juga membawa sebuah situasi ciptaan baru, sama seperti kisah Kejadian 2 ayat 7 itu ya. Manusia yang debu tanah itu lalu menjadi hidup. Murid-murid juga menjadi hidup kembali karena mereka melihat Tuhan ya. Roh Kudus yang disebutkan dalam teks kita itu menunjukkan bahwa ada karya penyertaan Allah yang mengubahkan ketakutan jadi keberanian, jadi sukacita di tempat itu ya. Nah, kisah kita nggak berhenti hanya sekedar Tuhan Yesus menampakkan diri, lalu memberikan damai sejahtera, mengembusi roh, tapi ada juga perkataan Tuhan Yesus mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku juga mengutus kamu. Jadi ada tugas perutusan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid yang sudah digembusi oleh Roh Kudus itu ya. Jadi ada satu bagian yang penting juga adalah ketika Tuhan Yesus lalu mengubahkan mereka. Kalau kita lihat ya, bacaannya kita itu adalah kami telah melihat Tuhan ya. Itu tanda yang penting nih. Kata melihat itu diulang beberapa kali loh kakak-kakak ya. Kalau kita melihat dalam teks kita disebutkan bahwa mereka menjadi sukacita ya, kita lihat ya di ayatnya yang ke-21 ya. Mereka ayat 20 maksud saya. Disebutkan mereka murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Yesus, ya, melihat Tuhan. Jadi mereka udah melihat, jadi sukacita ya. Lalu disebutkan lagi bagian yang lainnya. Mereka lalu mengatakan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Lalu Thomas menyaut juga ya, sebelum aku melihat Tuhan, aku tidak akan percaya. Jadi berulang-ulang penegasan penulis Injil Yohanes ini mau menegaskan ada melihat dan percaya, ada melihat dan percaya. Jadi itu seperti sangat syarat untuk percaya yang melihat begitu ya. Nah, lalu dikontraskan nanti minggu depannya kita akan membahas soal itu ketika Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu jadi dibalikkan oleh Tuhan Yesus ya. Nah, inilah kisah yang kita mau sampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan tuh datang menampakkan diri untuk memberikan sukacita ya, mengubah ketakutan jadi damai, mengutus mereka dan mereka bisa melihat Tuhan dengan kekuatan ya, memberikan mereka kekuatan. Nah, kisah kebangkitan ini sangat relevan untuk adik-adik. Adik-adik yang mungkin mengalami situasi tekanan di sekolah, dibully ya, atau konflik di keluarga, papa mama mereka berantem dan terancam perceraian, atau mungkin mereka gelisah tentang masa depannya ya. Nah, murid-murid ini sembunyi di rumah dengan pintu-pintu terkunci. Mungkin juga adik-adik sedang ada dalam situasi yang mengunci mereka. Mereka begitu takut dan Yesus datang untuk memberikan damai. Damai sejahtera aku berikan bagimu. Itu juga harus dihayati oleh adik-adik dan adik-adik menjadikan nanti dirinya tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan Tuhan memberikan kedamaian, tidak takut lagi. Dan juga kalau
Tuhan Yesus sudah membawa mereka, para murid, untuk menjadi utusan Tuhan dengan mengembusi mereka dengan Roh Kudus dan damai sejahtera mereka dapatkan, adik-adik juga bisa menjadi para pembawa damai ya. Mengampuni teman, nggak dendam, tidak melakukan bully ya, membawa kebaikan, segala sesuatu yang membawa damai di lingkungan mereka, itu juga penting. Mungkin juga adik-adik bisa menjadi pembawa damai bagi papa mamanya yang sedang berantem. Ada banyak sekali hal. Yang terpenting adalah adik-adik kenal, tahu, yakin bahwa Yesus adalah Allah yang bangkit. Allah yang bangkit yang membawa damai sejahtera buat para murid-muridnya. Selamat memberitakan tentang Tuhan kepada adik-adik, dan semoga kakak-kakak juga mengenal Tuhan, Tuhan yang bangkit, yang menampakkan diri dan membawa damai. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Grace Devina. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. Belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan menampakkan diri. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Grace Devina. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang dipercaya untuk melayani anak-anak Tuhan. Nah, terima kasih juga kesempatannya buat dari Kak Hendra dan juga Kak Santi untuk kita sama-sama belajar. Nah, kita mau sama-sama sedikit berdiskusi tentang bahan penyampaian atau metode cerita untuk anak-anak kelas balita dalam tema Tuhan menampakkan diri dari Yohanes 20 ayat 19-25. Nah, kalau kita lihat tujuannya di Suluh Anak, tujuannya adalah anak-anak mengerti tentang cerita bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri gitu. Nah, kita mau memperlengkapi tujuan ini dengan melihat pesan Injilnya. Kita tahu bahwa kalau seperti yang diuraikan tadi dalam penjabaran Alkitab, bahwa pesan Injil yang paling kuat terasa dari kisah ini adalah bagaimana kehadiran Kristus yang memberikan damai kepada para murid yang sedang takut. Jadi di sini kita lihat, kita mau ada dimensi emosi yaitu takut, dan juga ada dimensi anugerah yaitu damai yang diberikan Kristus kepada para murid. Jadi kedamaian adalah bagian dari pemberian Allah, dari anugerah Allah gitu ya. Ini terlihat pesan Injil terlihat sulit, tapi nanti kita mau sampaikan dengan pesan yang sederhana tanpa mengurangi esensinya seperti itu. Nah, untuk kita menyampaikan pesan Injil ini, kita mau lihat ada dua alternatif metode. Yang pertama adalah kita mau mengeksplorasi perasaan takut dan baru kita masuk ke pesan Injil. Nah, ini bisa lebih mudah untuk anak-anak yang di bawah usia di bawah 3 tahun gitu ya. Karena kita bisa mulainya dari perasaan yang akrab dengan kehidupan anak. Anak-anak bisa tanya, pernah merasa takutnya itu yang seperti apa, itu bisa mulai masuk dari situ. Nah, untuk mengeksplorasi ini dan juga menyampaikan pesan Injil, saya menyarankan ada 3 metode. Tapi mungkin nanti ada kakak-kakak yang punya metode lain, itu boleh di-share juga. Yang pertama dengan cerita boneka. Tentunya cerita boneka ini ada cerita yang disukai oleh anak-anak gitu. Kita bisa menyampaikan cerita dengan boneka tunggal atau fabel yang menceritakan bahwa dia sedang takut. Nah, ketika takut apa yang harus dilakukan? Ketika ada peran lain atau kakak yang menjadi moderator dari boneka ini bisa menyampaikan bahwa pada zaman dari dalam cerita Alkitab, ketika para murid sedang merasa takut, mereka berkumpul, mereka menutup pintu, semua ditutup karena mereka begitu takut. Namun ketika mereka takut dan berkumpul, Tuhan Yesus datang menemui mereka. Tuhan Yesus memberikan damai supaya para murid tidak takut lagi. Apa yang dimaksud dengan damai? Damai adalah
Tuhan Yesus menunjukkan kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dengan adanya Tuhan Yesus, mereka tidak perlu takut lagi. Itu kita bisa sampaikan. Atau kalau saya boneka susah nih Kak. Nah, kita bisa pakai gambar atau emoji sederhana, gambar ekspresi gitu, terakhir ekspresi takut. Lalu minta anak-anak untuk menyampaikan apa sih yang bisa membuat mereka takut. Setelah anak-anak menyampaikan, kita masuk ke cerita Alkitabnya bahwa para murid Tuhan Yesus juga pernah merasa takut. Kenapa takut? Mereka takut ditangkap oleh tentara Romawi. Kita sampaikan yang paling sederhana ya, bisa dipahami oleh anak-anak. Lalu mereka betul-betul takut. Mereka menutup pintu, mereka bersembunyi karena takut. Nah, setelah itu kita masuk ke pesan Injilnya sama. Atau kita memakai peragaan warna. Nah, kita bisa mendisplay kalau biasanya ini kalau kakak-kakak lihat di TikTok, di Instagram atau Pinterest, biasanya ini peragaan warna ini buat untuk mengilustrasikan dosa. Bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa. Tapi saya rasa ilustrasi ini juga bisa untuk membuat anak-anak mengerti tentang kedamaian sejahtera Allah yang menghilangkan rasa takut para murid. Jadi kita bisa pakai siapkan 3 wadah gitu. Lalu ada pakainya betadine atau pewarna makanan yang hitam atau hijau gitu ya kakak. Ini kita bisa sampaikan bahwa emosi kita dan kita juga merasakan takut seperti para murid. Ketika kita takut diteteskan, karena biasanya kan takut tuh diasosiasikan dengan warna yang hitam gitu ya. Kalau kita baca-baca buku pengenalan emosi anak-anak gitu kan, kalau sukacita kuning, marah itu merah. Nah, kalau takut itu biasanya warna hitam. Nah, kita teteskan. Ini seperti ini takut. Nah, ketika para murid takut, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus kasih apa ke para murid? Tuhan Yesus kasih damai. Kita teteskan Baiklin 1 kali. Mungkin nggak langsung bersih kan? Karena kalau kita lihat teks Alkitabnya, Tuhan Yesus bilang memberikan damai 2 kali. Kita bisa, para murid sudah lumayan. Oh, tidak takut, tapi mereka masih takut. Tuhan Yesus bilang lagi, tidak usah takut, damai sejahtera. Karena aku ada bersama-sama dengan kamu. Setelah Tuhan Yesus ngomong itu lagi, lihat, para murid sudah tidak takut lagi. Air yang hitam sudah kembali jadi bening gitu. Itu bisa kita pakai untuk anak-anak usia yang 0-3 tahun gitu ya. Lebih banyak yang bisa dieksplorasi juga tentang takutnya. Bisa dimulai dari anak-anak diminta untuk mengenali rasa takut. Itu biasanya anak-anak mewarnai apa dengan rasa takut, penyebabnya apa gitu. Alternatif kedua, kita bisa langsung menceritakan tentang damai dan penekanannya pada anugerah Allah, yaitu bahwa damai itu diberikan oleh Allah, oleh Kristus untuk para murid gitu. Metodenya yang pertama, kita bisa ajak anak untuk menemukan pesan melalui kata damai pada gambar telapak tangan Tuhan Yesus. Jadi kita siapkan gambar telapak tangan yang bisa kebuka gini ya kakak. Nah, dalam bagian dalamnya kita tulis huruf damai itu. DAMAI gitu, DAMAI ya, DAMAI gitu. Satu-satu boleh jadi satu rangkaian, tapi saya sarankan karena ini untuk anak-anak balita, jadi 1 huruf aja. Ini untuk anak yang kelas 4 umur 4 sampai 5 tahun gitu. 1 huruf kakak tulis pakai krayon warna putih. Kalau tidak ada krayon warna putih, beli lilin batangan itu kak ditulis. Nah, nanti minta anak untuk menemukan kata hurufnya dengan memberikan warna pada bagian sekitarnya, nanti kelihatan gitu hurufnya apa. Nanti sama-sama dikumpulkan dirangkai. Damai. Oh, hari ini kita mau belajar tentang damai. Damai itu apa ya? Damai itu adalah hal yang diberikan Tuhan Yesus untuk pada murid. Kenapa Tuhan Yesus memberikan damai? Nah, kita bisa masuk ke ceritanya. Jadi kita balik damai dulu baru cerita. Atau cara yang kedua, kita bisa cari gambar mengenai Tuhan Yesus yang hadir di tengah para murid dalam ruangan yang tertutup. Kita taruh di styrofoam, kita print gitu ya, print banner atau print kertas supaya gampang. Lalu kita tempelkan di atas styrofoam. Setelah kita tempelkan di atas styrofoam, kita potong menjadi puzzle sejumlah anak. Jadi bisa kalau anaknya banyak, kita bisa bikin berapa bagian gitu ya, berapa print-printan. Nah, lalu
Atau bisa juga ini cerita gambar yang pertama Tuhan Yesus dan para murid gitu ya, ada kata damai. Lalu gambar yang lain adalah konteks ketakutan anak-anak. Seandainya petir, ada anak yang tutup telinga karena takut petir. Lalu ada anak yang takut karena sakit, karena takut lihat jarum suntik gitu ya. Nah itu kita bisa print, lalu ditempelkan di atas styrofoam, lalu kita potong-potong. Nah setelah kita potong-potong, nanti anak-anak dapat satu big chunky puzzle gitu. Lalu minta mereka kemudian di kelas setelah pujian, minta mereka untuk melihat. Tadi waktu masuk kelas sekolah minggu, kakak bagikan kantong atau amplop, coba dibuka. Wah, apa ya itu? Yuk kita mau sama-sama cari potongan yang lainnya, kita mau satukan. Nanti kita mau lihat ada gambar apa, ada cerita apa di situ. Nanti disatukan, nah sudah satu. Nah dari potongan-potongan itu kakak-kakak bisa cerita. Kalau mau lebih mudah, emblemnya tempat untuk menempelkan puzzle-nya kita buat standing. Ya, kertasnya itu kita buat standing gitu, dari kertas karton kita buat standing, jadi anak menempelkannya berdiri, nggak tidur gini. Nah, ketika berdiri kan nanti jadi display gitu loh Kak, gambar yang ada di kepingan puzzle ini jadi display setelah menyatu. Nah, di situ kita juga bisa memanfaatkan ini sebagai peraga untuk cerita. Kalau dia gambarnya lebih dari satu, kita bisa memanfaatkan karton, kita buat segitiga, kita berdirikan. Nah, ini kan ada 3 sisi ya, ini kakak bisa putar gitu. Nanti kita sama-sama bisa cerita tentang, ini loh, ada orang yang takut, ada para murid yang takut. Tapi disitulah, saat takut itulah, Tuhan Yesus nggak meninggalkan mereka. Tuhan Yesus memberikan damai, supaya mereka tidak takut lagi. Nah, itu yang kita bisa bagikan untuk anak-anak. Pesan Injilnya kita sampaikan melalui metode-metode seperti itu. Nah, apabila ada kakak yang punya metode lain, nggak apa-apa di-share, nanti biar kita sama-sama bisa saling memperlengkapi satu sama lain. Sepertinya itu saja yang bisa saya bagikan untuk kakak-kakak. Jika ada pertanyaan, feel free buat chat di kolom komentar di YouTube. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih Kak Santi juga Kak Hendra. Terima kasih Kak Grace Devina. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Rahel. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar Tuhan menampakkan diri, belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yohanes 20 ayat 19-25. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Rahel. Mari Kak Rahel. Shalom kakak-kakak yang terkasih. Hari ini kita akan bersama melihat terlebih khusus untuk persiapan bagi kelas kecil dengan tema Tuhan menampakkan diri yang terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 25. Nah, kakak-kakak yang terkasih, tujuan pembelajaran untuk kelas kecil adalah Tuhan mau supaya murid-muridnya sungguh percaya akan kebangkitannya. Dan yang kedua, anak-anak sendiri sungguh percaya pada Tuhan Yesus yang juga sudah bangkit. Nah, kakak-kakak, hari ini kita akan bersama melihat sebuah pengenaan bagi anak-anak kelas kecil. Dalam tema Tuhan menampakkan diri, seperti yang sudah kita dengar pembahasan sebelumnya, kita pun tahu bagaimana keadaan murid-murid pada waktu itu bukanlah keadaan yang mudah untuk mereka lalui. Kenapa? Karena ada banyak rasa takut, ada kegelisahan di dalam hati, namun mereka tetap bersatu, berkumpul untuk bisa menguatkan satu sama lain. Dan disitulah, di tempat yang tertutup itu, di tengah ketakutan dan kekacauan hati mereka, Tuhan memilih untuk hadir.
Sehingga secara sederhana kita mau bersama-sama menekankan bagi anak-anak kelas kecil khususnya untuk boleh menyadari bagaimana Allah yang hadir itu memang memberikan damai sejahtera. Seperti yang sudah dituliskan juga dalam Injil Yohanes ketika Yesus datang lalu mengatakan damai sejahtera bagimu. Ya. Dan dari damai sejahtera itu atau shalom yang diberikan lewat Roh Kudus atau angin yang menghembus yang juga memberikan kelegaan, semua itu diubahkan. Mengubah ketakutan menjadi sebuah keberanian. Murid-murid yang tadinya takut menjadi sosok yang berani untuk bersaksi. Mengubah kesedihan menjadi sebuah sukacita. Yang tadinya mereka sungguh-sungguh berduka, bagaimana sih rasanya ditinggal, begitu ya. Ini pasti bukan hal yang mudah, tapi justru dengan Yesus yang menampakkan diri, diubahkanlah semua itu dari kesedihan menjadi sukacita. Dan semua itu boleh terjadi karena damai sejahtera yang diberikannya. Kakak-kakak yang terkasih, inilah pesan utama yang mau kita sampaikan bagi anak-anak di kelas kecil. Untuk itu, ada sebuah metode yang bisa kita pakai ketika kita bercerita. Nah, kakak bisa mempersiapkan sebuah gelas begitu dengan air putih di dalamnya. Lalu kakak-kakak juga bisa mempersiapkan bubuk minuman begitu ya, atau mungkin bubuk yang lain yang pastinya akan membuat gelas air di gelas itu berwarna ya. Nantinya bubuk tersebut atau minuman yang akan dituangkan itu akan menjadi simbol dari ketakutan. Jadi kalau kakak-kakak bisa menemukan bubuk-bubuk yang mungkin berwarna gelap, itu akan lebih membantu. Bagaimana ceritanya? Kita bisa menggunakan terserah, kakak-kakak boleh menggunakan gambar ataupun juga laptop begitu untuk menampilkan kisah tentang Injil Yohanes di mana murid-murid ketika itu sedang berkumpul begitu ya. Nanti gelas itu akan menjadi simbol mereka ketakutan ya. Lalu nanti dituangkan bubuknya, lalu mereka merasa gelisah begitu ya. Nanti ketahuan oleh orang lain, makin lama makin dituangkan. Silahkan sampaikan perasaan-perasaan yang tidak mudah atau perasaan yang kurang nyaman, sehingga bubuk-bubuk itu akan semakin larut begitu ya. Dan tentunya air yang ada di gelas itu akan berubah. Lalu cerita pun dilanjutkan bagaimana mereka tetap berkumpul dan juga satu sama lain ya saling mendukung begitu, karena mereka merasa memang hanya punya satu dengan yang lain ya, karena tentunya mereka takut dengan orang-orang di sekitar yang sudah juga menghukum Yesus. Lalu berikanlah gambar bagaimana Yesus tiba-tiba hadir di tengah ruangan yang tertutup itu dalam ketidakmungkinan, dalam hal yang tidak masuk akal di pikiran manusia, apalagi di pikiran murid-murid pada saat itu. Yesus hadir. Ia hadir sebagai sosok Allah yang penuh kuasa, yang sudah bangkit dan juga mengalahkan maut. Ya, Yesus pada saat itu hadir dengan luka-luka yang ada yang menjadi tanda bahwa sosok itulah juga yang pada saat itu disalibkan, masih sosok yang sama ya. Dan sosok tersebut ternyata memang tetap hadir dan tidak sungguh-sungguh meninggalkan mereka. Nah, kakak-kakak yang terkasih, ketika nantinya Tuhan Yesus itu menyatakan untuk memberikan kepada mereka salam damai sejahtera bagimu, kakak-kakak bisa menuangkan air putih yang banyak begitu ke dalam gelas yang tadinya airnya sudah berwarna ya.
Sehingga nantinya ketika kakak-kakak meminta anak-anak untuk menyebutkan apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, kakak-kakak bisa tuangkan air tersebut. Kalau bisa air yang putihnya ini, air yang beningnya, begitu, itu lebih banyak ya kakak-kakak. Semakin nantinya anak-anak semakin keras mereka mengulang kata-kata damai sejahtera bagimu, air tersebut akan terus ya kita tuangkan sampai akhirnya air di gelas yang tadinya berwarna ini akan menjadi putih kembali. Nah, metode itu bisa memudahkan anak-anak untuk melihat bagaimana justru dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, yang disimbolkan dengan air putih yang ada di gelas yang kedua, ya, itu menolong untuk gelas yang pertama ini yang tadinya sudah berwarna, yang sudah gelap, untuk menjadi putih kembali, menjadi bening atau jernih lagi, ya. Artinya ketakutan, kegelisahan, ya, semua hal-hal yang sangat tidak nyaman itu diubahkan atau menghilang, ya. Dan inilah sosok yang akhirnya memberikan kekuatan, yang mengubah ketakutan menjadi kegembiraan, yang juga mengubah kegelisahan menjadi keberanian, ya. Situlah sosok Yesus. Itu adalah usulan atau metode cerita yang bisa kakak-kakak gunakan. Nah, untuk nantinya memperlihatkan bagaimana ya Tuhan yang hadir menampakkan diri itu membuat gelas yang tadinya sudah gelap atau sudah berwarna pekat ya menjadi jernih lagi. Kenapa? Karena sungguh Tuhanlah yang mengubah semua ketakutan-ketakutan dan juga kegelisahan tersebut. Nah, kakak-kakak yang terkasih, ketika kakak sudah selesai menceritakan kisah bagaimana Yesus menampakkan diri, sebuah saran untuk aktivitas bagi anak-anak kelas kecil adalah dengan membuat topeng, yaitu topeng. 2 topeng dengan perasaan yang berbeda. Nanti silahkan sesuai kreativitas kakak-kakak mau membuat topeng yang seperti apa, begitu. Yang pasti perasaan yang pertama adalah senang, seperti yang digambar itu dengan senyumannya, lalu ada yang sedih. Nantinya di akhir ketika sudah selesai membuat topeng dengan kreasi masing-masing dan kekreativitasannya, ajak anak-anak untuk mengangkat topeng sedih dengan berkata, Tuhan memberi damai supaya kita, lalu berganti dengan mengangkat topeng yang senang, ya, dan menyatakan dikuatkan dan bersukacita. Jadi kata-katanya adalah Tuhan memberi damai supaya kita dikuatkan dan bersukacita. Kata-katanya bisa kakak-kakak ubah. Nantinya topeng itu boleh juga dia bawa pulang oleh anak-anak untuk mereka bisa mengingat bahwa apa yang boleh diubahkan oleh Tuhan itu melalui damai sejahtera itu juga ada pada diri mereka dan mudah mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari karena Tuhan ada, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan tidak pernah meninggalkan. Lalu ayat emas bagi kelas kecil terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Tuhan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kakak-kakak yang terkasih, demikianlah persiapan kita untuk mengajar kelas kecil atau anak-anak di kelas kecil. Kiranya Tuhan yang boleh terus mengubahkan setiap kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan kita untuk boleh menjadi sukacita dan kekuatan untuk bisa terus melayani Tuhan. Karena itulah panggilan setiap kita yang sudah diutus oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Kak Rahel yang sudah menyampaikan usulan metode untuk
anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode untuk kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Pendeta Yohana Kezia. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita bersama-sama sedang mempersiapkan bahan ajar dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 25. Belajar dari kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan menampakkan diri. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Pendeta Yohana Kezia. Mari Kak Kezia. Halo Kak, sekarang kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas besar. Nah, untuk tema Tuhan menampakkan diri, ada 2 usul yang saya berikan untuk mengajar di kelas besar. Yang pertama, kakak kita bisa menggunakan ilustrasi menggunakan tas. Jadi kalau kakak punya tas ransel yang kalau bisa cukup gede, kita bawa ranselnya. Lalu kita tanya sama anak-anak, menurut kalian ransel ini ringan atau berat? Biar aja mereka megang gitu. Nah, ransel itu adalah ransel yang kosong, sehingga jawabannya mestinya adalah ranselnya yang ringan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ransel ini kakak isi dengan banyak barang? Nah, barang-barang yang kita isi itu bisa macam-macam. Ada box-box gitu ya yang bisa kita isi. Box itu mungkin sudah diisi sesuatu yang agak berat, misalnya ada buku, atau misalnya ada batu, atau ada pokoknya barbel gitu, pokoknya hal-hal yang cukup berat. Lalu tanya ke mereka, bagaimana seandainya kalau kita mengisi box ini dengan sesuatu yang berat? Pasti jawabannya akan jadi berat. Nah, lalu bagaimana kalau kita harus kemana-mana, wajib membawa tas ini, nggak boleh dilepas, nggak boleh ditaruh, harus dibawa kemana-mana, ke sekolah kita bawa, kita di rumah kita bawa, kita ke kamar mandi kita bawa, kemanapun kita bawa. Gimana perasaannya? Tentu sebuah perasaan yang nggak menyenangkan ya, capek, lalu juga nggak nyaman, mau ngapa-ngapain kalau kita bawa tas yang berat, apalagi menghalangi aktivitas kita. Nah, lalu kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa itulah yang disebut dengan dalam tanda petik beban hidup. Ada orang yang punya banyak beban hidup atau banyak persoalan. Misalnya apa? Ada rasa takut, kesedihan, kebingungan, kemarahan, dan seterusnya. Nah, barulah kita mulai bercerita kepada anak-anak. Jadi, ide utamanya adalah kita membayangkan para murid pada waktu itu juga punya dalam tanda petik tas invisible yang mereka bawa kemana-mana. Nah, tas ini berisi dengan berbagai persoalan yang waktu itu sedang mereka hadapi. Misalnya, kita bisa masukkan box yang tulisannya adalah ketakutan. Kita isi dengan tulisan ketakutan, lalu kita masukkan ke dalam tas itu. Para murid baru saja melihat gurunya itu disiksa, disalib, gitu, bahkan sampai mati. Kalau kalian jadi murid, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Pasti takut. Dan itulah juga yang dialami oleh para murid. Mereka sangat ketakutan. Saking ketakutannya mereka sampai mengunci pintu ada dalam sebuah ruangan dan mereka tutup pintunya. Karena mereka sangat takut dengan orang-orang Yahudi yang bisa saja melukai mereka. Kalau gurunya saja yang bisa melakukan hal sehebat itu, melakukan mujizat, itu bisa mati, apalagi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Masukkan box ketakutan itu ke dalam tas. Lalu kita masukkan box yang kedua. Mereka juga punya yang namanya kesedihan. Kenapa sedih? Karena orang yang selama ini bersama-sama dengan mereka, kurang lebih 3 tahun terakhir, akhirnya pergi, mati, meninggalkan mereka, bahkan dengan cara yang tragis. Kita aja kalau misalnya punya hewan kesayangan, 2 tahun, 3 tahun, lalu hewan itu pergi atau meninggal, pasti kita sedih. Nah, bayangkan kalau murid kehilangan gurunya, yang selama ini 3 tahun kemana-mana mereka selalu bareng. Pasti sangat sedih. Gitu. Lalu masukkan juga box berikutnya yang dikasih label kebingungan. Kenapa kebingungan? Ya karena mereka bingung habis ini harus bagaimana.
Selama ini kan yang menentukan mau kemana, kita melakukan apa, itu gurunya. Nah, sekarang mereka bingung, nggak ada guru, terus kita harus gimana? Tuh, apalagi mereka itu kan kebanyakan sudah meninggalkan pekerjaan mereka ya. Jadi, seperti kehilangan arah hidup gitu. Ini aku harus lakukan apa lagi? Lalu masukkan box yang keempat, yaitu kemarahan. Kemarahan ini bisa misalnya kita tunjukkan, bayangkan mereka sadar bahwa ada di antara mereka yang mengkhianati Yesus. Misalnya mereka bisa saja marah pada Yudas karena Yudas yang mengkhianati dan menyerahkan Yesus kan. Atau mungkin marah sama Simon Petrus karena Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Atau mungkin marah sama Tuhan Yesusnya, kenapa sih Tuhan Yesus nggak mau membela diri? Kenapa disiksa, disakiti seperti itu? Yesus mau saja. Jadi sangat mungkin juga ada kemarahan di dalam diri mereka. Nah, lalu tutup tasnya dan bawa tas itu terus-menerus gitu. Nah, kita mulai ke lanjutkan ceritanya. Itulah yang dialami oleh para murid tadi gitu ya. Kita ceritanya mereka dalam satu ruangan tertutup dan mereka mengunci pintunya sehingga tidak ada siapapun yang bisa masuk ke sana kecuali mereka membuka pintunya. Tetapi dalam kondisi pintu yang tertutup itu, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera, Shalom, yang artinya adalah kabar baik, sebuah kedamaian, kondisi yang baik yang diberitakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, lalu ketika Yesus datang, mereka kan semua kaget ya, nggak percaya. Banyak yang nggak yakin. Padahal sebenarnya mereka sudah mendengar mungkin dari para perempuan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi banyak mereka nggak percaya, nggak mungkin. Maka mereka kaget. Tetapi mereka juga bingung antara ini mau percaya atau enggak ya. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus menunjukkan tanda bahwa dia sudah bangkit. Disitulah para murid pada akhirnya percaya kepada Yesus. Nah, rasa percaya bahwa Yesus sudah bangkit itu sedikit meluangkan atau mengangkat beban yang selama ini mereka bawa. Jadi, beban-beban yang tadi kita bawa ke dalam tas, itu bisa kita buka dan kita keluarkan beberapa. Misalnya, beban karena kesedihan karena Yesus mati, itu bisa dikeluarkan. Karena mereka tahu pada akhirnya Yesus tidak mati, Yesus bangkit, Yesus hidup bersama-sama dengan mereka. Tetapi kakak-kakak, usul saya adalah jangan semua beban dikeluarkan. Kenapa? Karena ada beban-beban hidup yang pada waktu itu mungkin tidak begitu saja terselesaikan dalam diri para murid. Misalnya soal mereka kan melihat pengalaman-pengalaman seperti di Yesus disakiti, itu kan terekam di kepala mereka. Dan itu kan pasti membuat mereka itu ketakutan gitu ya. Dan rasa takut ini tidak mungkin langsung hilang dalam sekejap. Nah, beban itu pasti akan masih mereka bawa. Walaupun ada beban-beban lain yang sudah dikeluarkan karena mereka melihat bahwa Yesus itu bangkit dan Yesus sudah ada bersama-sama dengan mereka. Jadi ada beban yang dikeluarkan, mereka menjadi lebih ringan dan lebih sukacita karena Yesus tidak meninggalkan mereka. Nah, yang lebih menarik adalah ketika Yesus ada bersama dengan mereka, Yesus juga mengatakan damai sejahtera bagimu, lalu dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Nah, kata Roh Kudus itu kan artinya juga adalah parakletos bahasa Yunani, artinya juga adalah penghibur atau sosok yang mendampingi. Jadi kalau dalam persidangan biasanya seperti ada pengacara gitu yang mendampingi gitu, yang membantu kita. Nah, kalau kita melihat di sini berarti Yesus itu bukan cuma mengatakan damai sejahtera, tetapi dia juga memberikan penolong untuk mereka. Nah, lalu kita lihatlah tadi kan di tas kita itu kan masih ada beban-beban yang harus kita bawa gitu ya, yang masih harus dibawa juga oleh para murid. Nah, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menolong mereka membawa beban itu, untuk menolong mereka menyelesaikan atau memulihkan persoalan-persoalan tersebut. Jadi, kalau yang tadi ada yang dikeluarkan, lalu kita tahu bahwa ada yang tidak bisa langsung selesai dalam sekejap. Nah, disinilah Roh Kudus yang berperan untuk menghibur, menolong mereka, memberikan sukacita, memberikan kekuatan kepada mereka, bersama-sama dengan mereka untuk mengangkat beban-beban atau persoalan-persoalan yang belum terselesaikan tadi. Nah,
Di sini kita bisa menunjukkan betapa kita berbahagia karena Yesus bukan hanya datang, tetapi juga Yesus memberikan kita rohnya untuk menolong kita bersama-sama dengan kita. Lalu kita bisa lanjut ke cerita berikutnya, yaitu ada seorang murid lain yang pada waktu itu nggak ada bersama dengan para murid yang dalam ruang tertutup. Namanya adalah Thomas. Dia juga diberitakan, tapi dia nggak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia orang yang sangat logis gitu ya, sangat mengandalkan logika dan pikirannya. Dan apa yang dia pikirkan itu sangat wajar, karena tidak umum seseorang itu bisa bangkit dari kematian. Tetapi yang menarik adalah Yesus menyampaikan damai sejahtera yang sama juga kepada Thomas. Dia datang kepada Thomas dan dia menolong Thomas untuk percaya dengan cara menunjukkan luka yang ada di tangannya. Sehingga Thomas pada akhirnya juga bisa bersukacita bersama dengan para murid yang lain. Ada beban yang terangkat, ada sukacita yang dirasakan oleh Thomas. Itu usul yang pertama. Jadi berfokus pada persoalan-persoalan yang dilegakan, yang diangkat dan ditolong oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Usul yang kedua, kita bisa juga berfokus pada bukan rasa bebannya, tetapi pada rasa percayanya. Nah, kita bisa bermain dengan anak-anak itu, main percayakah kamu? Jadi kakak-kakak bisa memberikan beberapa fakta atau beberapa hal yang tampaknya aneh, tapi ini terjadi. Misalnya, ada hewan yang nggak punya otak. Nah, ini ada ubur-ubur, kalau tidak salah itu tidak punya otak. Dia bekerja, berpikir dalam tanda petik dengan organnya yang lain, tapi dia tidak punya otak. Atau gurita itu punya hati itu 3, gitu ya. Ada 3 organ hati dalam diri gurita. Lalu ada pohon yang bisa berkomunikasi. Tentu komunikasinya bukan dengan ngobrol ya, tetapi ada pohon-pohon semacam pinus-pinusan gitu ya, yang dia akarnya itu bisa dalam tanda petik berkomunikasi dengan pohon-pohon lain yang ada di sekitarnya, dalam tanda petik mengirimkan sinyal, nutrisi dan seterusnya. Itu yang disebut dengan komunikasi. Atau yang ini yang cukup umum, pisang itu termasuk buah beri, sementara stroberi bukan buah beri. Nah, ini percaya nggak gitu. Lalu kalau udah nanya ke mereka, kira-kira apa sih yang membuat mereka percaya gitu? Kenapa mereka percaya dan kenapa mereka nggak percaya? Bisa aja mereka mengatakan percaya, kenapa? Karena yang ngomong kakak sekolah minggunya. Oh ya, berarti percaya itu karena ada orang yang kredibel, yang terpercaya, yang ngomong ke kita, maka kita percaya. Atau mereka percaya karena mereka pernah mendengar fakta ini sebelumnya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dan mereka percaya. Atau mereka percaya karena mereka pernah melihat sendiri. Misalnya gurita gitu ya, mereka pernah lihat di dokumenter mana gitu, dia punya 3 hati, jadi mereka percaya gitu. Jadi kita bisa tanya ke mereka, apa sih yang membuat kita itu bisa percaya, kalian percaya? Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa percaya itu tidak mudah dan gak semua orang bisa langsung percaya terhadap sebuah fakta. Kayak fakta-fakta yang tadi disampaikan, mungkin ada aja orang yang nggak percaya. Masa ada hewan yang nggak punya otak? Kalau nggak punya otak, terus gimana dong cara dia jalan? Padahal kan segala sesuatu diatur oleh otak, misalnya gitu. Kaki itu kalau nggak ada otak nggak bisa jalan kan? Misalnya gitu. Lalu kita sampaikan bahwa ya kita bisa saja percaya, pertama kalau ada saksinya, ada yang menceritakan kepada kita. Dan yang menceritakan itu harus orang yang kredibel. Atau yang kedua, kita menemukan tanda-tandanya, atau yang bisa juga disamakan dengan yang ketiga, kita ngelihat sendiri, makanya kita percaya. Nah, baru masuk ke pelajaran tentang murid-murid, bahwa para murid juga kesulitan untuk percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kenapa? Karena ya itu bukan sesuatu yang umum. Tetapi Tuhan Yesus menolong para murid untuk bisa percaya. Caranya gimana? Dia datang sendiri kepada para murid, meyakinkan mereka bahwa Yesus itu adalah Yesus yang hidup, yang tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Kakak bisa menutup dengan refleksi bersama dengan anak-anak, kira-kira bagaimana Tuhan juga menolong kita untuk percaya, bagaimana Tuhan menolong kita untuk
bisa mengatasi beban-beban atau persoalan-persoalan hidup kita, rasa takut, rasa khawatir, rasa marah, bagaimana Tuhan menolong kita semua untuk bisa membuat hati kita lebih bersukacita. Kira-kira itu yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kelas besar. Semoga kakak-kakak bisa menemukan satu atau dua inspirasi dari persiapan ini, dan semoga kakak-kakak sendiri ditolong oleh Tuhan untuk bisa percaya dan merasakan sukacita Paskah. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Kak Kezia yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Nah kakak-kakak, kami telah merampungkan bahan ajar episode kali ini. Kakak-kakak dapat menyimak lagu-lagu anak sekolah minggu, kakak-kakak dapat memanfaatkannya di kelas-kelas sekolah minggu, dan kakak-kakak juga dapat mengunjungi website terbaru kami, Yayasan Komunikasi Bersama, di www.ykbmedia.org. Ada tertulis nih ya kakak-kakak. Kakak-kakak dapat mengunjungi website kami dan bisa menginformasikan juga buat kakak-kakak yang lain atau umat Tuhan yang lainnya. Baiklah kakak-kakak, mari kita menutup episode kali ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami satu hati, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh mempersiapkan bahan ajar melalui anak-anak Tuhan yang menyampaikan usulan metode setiap kelas dan juga Kak Pendeta Hendra. Tuhan, tolong berikan hikmat bagi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mereka, kakak-kakak masih perlu mempersiapkannya sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Dengan hikmat Tuhan, kakak-kakak dimampukan dapat mengerjakan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di pekan yang akan datang.